Amin. Itu acara duduk. Selamat pagi, selamat kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara diberkati pagi yang indah ini. Amin. Kita sembah dalam Allah yang ajar dan luar biasa yang boleh menolong kita semua. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Hari Pentakosta ini merupakan salah satu hari yang cukup dianggap hari raya besar bagi orang Israel, ya, bagi orang Israel. Nah, pada pagi yang indah ini nanti kita akan melihat bersama-sama tentang hari-hari raya orang-orang Yahudi, lalu bagaimana hubungannya dengan gereja masa kini, ya, hari-hari raya orang-orang Yahudi, lalu bagaimana hubungannya dengan gereja masa kini. Nah, bedanya saudara, kalau hari raya secara duniawi itu ditetapkan oleh manusia, ya, ditetapkan oleh manusia, adanya sebuah peristiwa, lalu manusia menetapkan itu sebagai sebuah hari raya untuk diperingati. Tetapi hari raya orang Yahudi itu Tuhan Yesus yang menetapkan, dan itu nanti sebenarnya ada hubungannya dengan gereja masa kini, ada hubungannya dengan karya Yesus, ya, untuk menyelamatkan umat manusia dan khususnya bagi gereja masa kini. Jadi hari raya itu sebenarnya ada kaitannya bagaimana Allah mempersiapkan itu untuk umatnya di hari-hari akhir ini. Puji Tuhan, kita mau sama-sama melihat lebih dahulu dalam Kolose 2 ayat 16 hingga 17. Kolose 2 ayat 16 hingga 17. Saudara kita bangkit berdiri, kita mau baca ayat ini. Ya, kita mau baca ayat ini. Kolose 2 ayat 16 hingga 17. Kita membaca bersama-sama. 2, 3. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, orang-orang Israel ini orang-orang yang begitu memperhatikan masalah hari raya, bulan, Sabat, makanan, minuman, dan sebagainya, sampai-sampai mereka melupakan makna yang sesungguhnya. Jadi lebih kepada hari rayanya. Padahal Tuhan mau itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, yaitu Yesus Kristus. Sebenarnya tujuan hari raya itu adalah membawa kita, itu merupakan bayangan-bayangan yang dipersiapkan Allah untuk pada nantinya itu bermuara, berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, nanti kita mau lihat bersama-sama beberapa hari raya orang-orang Yahudi yang diperingati. Bahkan hari raya ini masih diperingati sampai sekarang, ya. Hari raya ini masih diperingati sampai sekarang. Karena itu hari raya Natal tidak ada, saudara, ya. Jadi Natal itu bukan perayaan hari raya yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Nanti perkembangan dalam kekristenan, ya, pada waktu Kristen Roma itu menjadi, kekristenan itu dikuasai oleh Roma, artinya kerajaan Roma menjadikan Kristen itu sebagai agama, lalu kekaisaran itu begitu mengendalikannya, menguasai. Nah, salah satunya adalah beberapa hari raya itu atau perayaan yang diperingati oleh orang-orang Romawi, dan itu punya latar belakang penyembahan kepada dewa. Kita tahu bahwa orang-orang Roma ini begitu demen, ya, begitu suka dengan penyembahan dewa-dewa. Nah, orang-orang Romawi itu dewanya banyak sekali, saudara. Saya pernah sampaikan, ya, dewa-dewanya orang Romawi. Nah, kita pernah, kalau kita nonton di film-film itu rata-rata memang itu adalah gambaran dari dewa-dewanya orang Romawi. Ya, kita tahu ada Hercules dan sebagainya, saudara, Hera, itu sebenarnya memang dewa-dewanya orang-orang Romawi. Nah, lalu ketika gereja kekristenan itu menjadi agama bagi orang-orang Romawi, beberapa perayaan itu mereka mulai ganti maknanya, termasuk salah satunya Natal. Natal itu adalah perayaan dua matahari awal masanya. Lalu digantilah untuk mereka memperingati hari kelahiran Tuhan Kristus.
faktual Yesus tidak lahir di bulan Desember, saudara. Ya, secara fakta, secara faktual itu Yesus sudah lahir di bulan Desember. Makanya jangan kalau bulan hari Natal kita ngomong kita merayakan hari ulang tahun Tuhan Yesus Kristus. Tidak, saudara. Yang kita peringati adalah kelahiran Yesus, di mana itu merupakan salah satu bagian dari master plan Allah untuk menyelamatkan kita sebagai umat manusia. Jadi Allah tidak lahir dalam Yesus tidak lahir di bulan Desember, ya. Termasuk kenapa itu fakta itu ada, karena kita tahu ketika kelahiran Yesus itu pada waktu itu malaikat-malaikat memberitakan berita itu kepada orang-orang gembala-gembala di padang Efrata. Nah, di bulan Desember itu dingin sekali, saudara, dan gembala-gembala tidak mungkin mengembalakan itu di padang, mereka nggak kuat. Bahkan kalau di Yerusalem, saudara, itu pada waktu bulan Desember kadang salju turun, ya, kadang salju turun. Kemarin saya ke sana bulan Maret akhir, itu sudah mulai menjelang musim semi, saudara. Jadi masih dingin, ya, masih dingin, tetapi sudah tidak terlalu dingin, ya. Tur lokalnya katakan kalau di bulan Desember itu pernah Yerusalem itu mengalami turun salju dingin sekali. Nah, tidak mungkin di bulan-bulan itu. Tetapi kita nggak usah persoalkan, banyak orang persoalkan, saudara, lalu mengambil beberapa gereja menyatakan kita nggak usah merayakan Natal, saudara. Ada beberapa gereja-gereja nggak usah merayakan Natal. Saudara, yang kita rayakan bukan kelahirannya. Seperti kalau kita ini merayakan hari ulang tahun, begitu, saudara, ya. Memang kita tidak pernah ada peristiwa ulang tahun sebenarnya yang betul-betul membawa kepada satu sukacita. Ada dua peristiwa ulang tahun, saudara. Yang pertama itu ulang tahunnya Nebukadnezar. Masih ingat, saudara, ya? Apa yang terjadi? Semua perangkat-perangkat, ya, semua perangkat tabernakel itu akhirnya dipakai. Ya, dan akhirnya terjadi dosa yang luar biasa. Mereka mengalami tabu, pesta kurang dan sebagainya. Masih ingat ada Herodes, ya, kepala Yohanes akhirnya terpenggal, ya, karena peristiwa-peristiwa ini. Tetapi nggak apa-apa, saudara-saudara, merayakan hari ulang tahun ya boleh, saudara, ya. Sebagai bentuk syukur. Ada beberapa hamba Tuhan GPJI kuno, saudara, nggak mau merayakan ulang tahun, karena ulang tahun itu tidak pernah ada di dalam Alkitab, gitu, saudara, ya. Tapi kalau kita lihat kitab Mazmur juga ada, saudara, dikatakan betapa dahsyat kejadian-kejadian itu. Jadi boleh, saudara, tetapi tujuannya satu, yaitu mensyukuri, ya, mensyukuri bahwa kalau kita boleh hidup sampai hari ini, kita boleh berkurang usia. Jadi kalau ulang tahun itu bukan bertambah usia, saudara. Berulang tahun itu berkurang usia. Jadi jatah kita di dunia itu berkurang, saudara. Nah, kita harus syukuri itu. Kita sudah berjalan sekian puluh tahun, dan kalau kita belum ada sampai hari ini, itu semua hanya karena kasih kemurahan Tuhan. Nah, sisa hidup kita inilah yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, ya. Sisa hidup inilah yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, karena usia kita semakin berkurang, saudara, ya, bukan bertambah. Usia kita semakin berkurang, jatah hidup kita di dalam dunia itu semakin berkurang. Karena itu kita harus perhatikan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Kita mempersiapkan hidup kita seperti firman Tuhan kemarin, sebagai gereja Tuhan, sebagai mempelai wanita, digambarkan seperti mempelai wanita mempersiapkan hidup kita kudus benar di hadapan Tuhan, ya. Puji Tuhan. Kita mau lihat bersama-sama perayaan ini menjadi perayaan cukup besar bagi bangsa Israel, itu Paskah atau Pesa. Makanya biasanya orang-orang yang Holy Land pergi ke Israel itu biasanya di bulan-bulan April itu penuh sekali, saudara, karena ini perayaan yang cukup besar bagi bangsa Israel. Kenapa? Paskah ini bagi bangsa Israel adalah perayaan sekaligus merupakan perayaan kelahiran sebuah bangsa yang namanya Israel, ya. Jadi Israel itu menjadi sebuah bangsa itu ada di tanah Mesir, di tanah perbudakan. Jadi Paskah ini menjadi peristiwa yang begitu penting. Ada banyak peristiwa-peristiwa di dalam Paskah, ya. Jadi sejarah Paskah ini di dalamnya itu mengandung banyak peristiwa-peristiwa yang begitu berkesan bagi bangsa Israel, dan Allah memerintahkan. Jadi nanti kalau kita lihat perayaan ini, Allah yang langsung memerintahkan, ya. Coba kita lihat di dalam Imamat 23 ayat 4 sampai 5, ya. Imamat 23 ayat 4 sampai 5 dikatakan demikian. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Perhatikan, ditetapkan Tuhan. Hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dan bulan yang pertama pada tanggal
saya sudah sampaikan saudara ya, tetapi kita mau lihat bersama-sama. Kita lihat bersama-sama dulu di dalam Keluaran 12 ayat yang ketiga. Ini peristiwa-peristiwa Paskah yang tertulis dalam Alkitab. Kita mau lihat sama-sama. Keluaran 12 ayat 3 dikatakan demikian. Keluaran 12 ayat yang ketiga. Ini Paskah yang terjadi pada waktu di Israel. Kalau imamat tadi itu setelah terjadi, lalu Allah menetapkan perayaan Paskah. Keluaran 12 ayat ketiga dikatakan demikian. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Ini peristiwa sebelum nanti tulah Tuhan yang ke-10, yaitu anak sulung meninggal dunia. Ya, anak sulung meninggal dunia. Nah, salah satu bedanya saudara, kalau tulah-tulah yang lain itu hanya berlaku bagi orang-orang Mesir, tetapi tulah yang ke-10 itu juga berlaku bagi bangsa Israel yang ada di tanah Goshen. Alkitab tidak mencatat, tidak diberikan datanya. Saya tidak tahu apakah ada di orang-orang Israel ini yang halil, artinya tidak taat, tidak ikuti perintah Tuhan, sehingga pasti kalau tidak mengikuti perintah Tuhan, saudara, anak sulungnya mati. Nah, salah satu solusi yang diberikan oleh Tuhan adalah dengan ini tadi di dalam Keluaran 12 ayat yang ketiga, dan nanti kita lihat sama-sama. Selanjutnya ayat yang kelima, Keluaran 12 ayat kelima dikatakan demikian. Keluaran 12 ayat yang kelima dikatakan demikian. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Ya, jadi boleh domba atau kambing. Selanjutnya ayat yang ketujuh. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Jadi darahnya itu dituliskan pada ambang dan tiang pintu. Ini bicara salib Kristus, darah. Ya, ketika malaikat El-Maut itu melihat ya rumah-rumah yang sudah ada olesan darah di ambang dan di tiang pintu, maka mereka akan dilewati. Maka Pesak atau Paskah atau Pesak itu artinya yang dilewati, yang dilalui, sehingga maut itu tidak akan merenggut anak sulung dari rumah orang yang diolesi dengan darah. Jadi kalau orang Israel mereka tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka anak sulungnya pasti mati. Ya, karena ini berlaku bagi semua. Nah, Allah berikan solusi. Ini lambang, saudara-saudara, bayangan yang Tuhan akan kerjakan bagi orang-orang percaya pada akhirnya. Ayat 11 dikatakan demikian. Dan beginilah kamu memakannya, pinggang berikan kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Ya, ada roti tak berarti yang dimakan dalam kondisi siang bepergian. Ya, dengan ikat pinggang itu merupakan lambang orang yang siap berpergian atau bekerja. Ya, maka dikatakan firman tetap biarlah terikat pinggang, biarlah tetap berikat pinggang, sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, saudara, orang-orang Israel kan pakainya jubah, saudara. Nah, biasanya kalau di rumah mereka sudah selesai, mereka akan lepas ikat pinggangnya, sehingga jubahnya itu mobil-mobil, saudara ya. Jadi itulah orang-orang Israel. Tetapi kalau mau berpergian atau bekerja, pinggang itu diikat. Jadi kalau nanti kita lihat di dalam Alkitab bicara tentang ikat pinggang, berikat pinggang, kan itu bicara orang yang siap bekerja atau melakukan perjalanan yang jauh, gitu ya. Keluaran 12 ayat 13 dikatakan demikian. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada pula kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Nah, saudara, ini merupakan salah satu solusi yang Tuhan berikan supaya bangsa Israel dilupati dari maut. Ya, malaikat maut yang datang akan mencabut nyawa dari setiap anak-anak sulung. Ya, anak-anak sulung. Nah, makanya salah satu solusinya apa? Darah tadi, darah anak sulung yang dituliskan. Nah, saudara, apa bayangan apa ini, saudara? Jadi bayangan Paskah ini merupakan bayangan apa untuk gereja masa kini? Nah, saudara, next, Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Jadi kita luar biasa, saudara ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa pertama kali, Adam dan Hawa, pada waktu itu Allah sudah
dia punya master plan untuk proses penyelamatan kita sebagai umat manusia. Allah itu mengasihi kita, Allah itu betapa mengasihi kita. Karena itu Allah sudah merencanakan sebuah master plan, punya master plan yang begitu luar biasa dari sejak manusia itu diciptakan sampai ya pada waktu Tuhan memusnahkan bumi ini, ya Tuhan tetap mempertahankan ada satu keluarga yang cinta Tuhan, punya iman yang luar biasa, yaitu Nuh dengan ketiga anaknya beserta dengan istri dan mantunya. Ada 8, saudara ya, ada 8 yang begitu cinta Tuhan. Ada film Nuh yang beda yang dibuat oleh Hollywood, saudara, itu rusak, itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kan saya pikir bagus ya filmnya ada Nuh. Saya suka kalau ada film-film rohani itu saya beli juga. Tak tonton, wah itu kacau ini. Ya, kacau balau ini luar biasa ini ya. Ini Hollywood Amerika banyak membuat film-film yang kelihatannya anti tabiat tapi rusak, nggak cocok ya. Jadi jangan dipercaya saudara, itu film-film mosok ada orang mau masuk dia dibunuh saudara nggak boleh masuk. Bayangkan saudara. Jadi yang benar kan Tuhan itu membuka peluang sebenarnya. Itu zaman anugerah di mana orang boleh masuk, tapi orang menolak kasih karunia nggak mau masuk bahtera. Cerita ini nggak benar, mau masuk, kok dihajar sama-sama lo saudara, jadi nggak boleh masuk. Nah ini sudah, itu sesat gitu ya. Ya Amerika itu memang luar biasa saudara ya. Itu ya tempatnya negara demokrasi, negara yang menyesatkan agama-agama yang adanya di sana. Harus hati-hati, program-program yang harus kita perhatikan. Jadi jangan karena lo ditonton, anak-anak bisa kemakan nanti ya. Jangan cerita itu karena dibuat menarik, dibuat seperti film action saudara ya. Dibuat menarik luar biasa. Nah, saudara, coba kita lihat di dalam Yohanes 1:29. Yohanes 1:29 dikatakan demikian. Ini pernyataannya Yohanes saudara ya, sebelum Yesus dibaptis ya. Pada keesokan harinya Yesus melihat Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini pernyataan pertama kali yang diungkapkan oleh Yohanes. Lihat, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan betul juga ya, darah Yesus itu yang menghapus dosa kita, sehingga setiap orang yang percaya kepada penebusan Yesus Kristus, maka dia akan diselamatkan dari maut. Matius Roma 6:23 katakan upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia ialah hidup yang kekal. Selanjutnya kita cepat, perayaan roti tak beragi. Jadi pada waktu Paskah itu ya, sementara mereka merayakan Paskah, pada hari Paskah itu mereka juga merayakan hari roti tak beragi yang dirayakan selama 1 minggu saudara. Mereka makan roti tak beragi. Jadi roti yang tidak ada raginya saudara ya. Jadi bukan roti tawar, nggak tahu kalau tawar itu ada raginya nggak saudara ya. Jadi roti yang tak beragi. Ini yang roti yang diperintahkan Tuhan untuk dibuat pada waktu peristiwa Paskah, pada waktu peristiwa Paskah. Coba kita lihat Imamat 23 ayat 6 hingga yang ke-7. Imamat 23:6-7 dikatakan demikian, dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama kamu mengadakan pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Ya, jadi mereka disuruh memakan roti tak beragi selama 7 minggu, lalu mereka harus mengadakan pertemuan kudus, harus mengadakan persekutuan, harus mengadakan ibadah. Nah saudara, kita lihat, bayangkan bagi gereja masa ini adalah 1 Korintus 5 yang ke-7, 1 Korintus 5 yang ke-7 dikatakan demikian, buatlah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ragi bicara dosa, ragi bicara dosa. Jadi kalau kita bicara raginya orang Farisi, raginya, karena ragi itu mempengaruhi, dosa itu mempengaruhi, ragi bicara dosa. Jadi Tuhan mau setelah kita diselamatkan, setelah darah Yesus itu menyelamatkan, kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Dikatakan buatlah ragi yang lama supaya adonan yang baru. Kita memiliki adonan yang baru dan memang tidak beragi. Jadi ketika kita sudah diselamatkan
dibaptis. Ya, dalam pengajaran, salah satu pengajaran yang disampaikan di dalam katekisasi, ya salah satunya, ya baptisan itu dilambangkan bagaimana kita hidup di dalam pertobatan. Kita dibaptiskan seperti Yesus, ya, mati, dikuburkan, bangkit dengan kehidupan yang baru, dengan tubuh kebangkitan. Demikian juga dengan hidup kita. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita harus tinggalkan lagi dalam. Kita tidak berlagak lagi, kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Dan apa yang dilakukan selama perayaan roti tak berani, mereka selama seminggu harus bersekutu dengan Tuhan, mengadakan pertemuan kudus, mengadakan ibadah kepada Tuhan. Ini bicara, saudara, next persahabatan dan persekutuan dengan Allah. Setelah kita hidup dibebaskan dari dosa, dulu kita bersekutu dengan dosa. Setelah kita dibebaskan dari dosa, marilah kita hidup dalam persekutuan dan persahabatan dengan Allah. Ya, next, Allah ingin kita selalu mempunyai hubungan yang erat dan indah dengan Dia melalui firman-Nya dan Roh-Nya. Di saat kemarin lalu saya sampaikan, ya, Tuhan tinggalkan firman, Tuhan tinggalkan Roh Kudus yang senantiasa membawa kita untuk selalu mengenal Allah dengan baik. Allah memberikan firman kepada kita. Kemarin dalam ibadah 10 hari saya katakan, ya, firman itu dikatakan oleh Alkitab digambarkan seperti terang. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara jangan pernah merasa saudara bisa hidup di dunia ini tanpa firman. Dunia digambarkan dalam kegelapan, karena itu saudara perlu firman. Kita perlu firman, saudara, untuk menerangi perjalanan hidup kita. Kemarin saya kasih contoh, saudara. Beberapa pas malam begitu, tahu-tahu gelap, ya, mati lampu, ya, saudara coba ya. Ini kalau pas malam, saudara, ya, pas malam, tahu-tahu mati lampu, ya, semua mati. Jadi mati lampu sekotak. Kalau hanya lokal-lokal kan masih ada sinar-sinar, saudara. Lalu ada CCTV yang nge-shoot kita yang pakai inframerah. Nah, inframerah itu CCTV yang bisa melihat kita walaupun dalam kegelapan. Saudara lihat, pasti gaya kita seorang bodoh. Biasanya itu, sudah ya, kalau lampu mati pun warna kan kebingungan, saudara. Orang-orang katakan mati ya, dia sensor begitu, saudara. Anak-anak paling kaget, ya. Semakin anak-anak ketakutan, semakin lari, semakin jalan menabrak-nabrak. Biasanya saya begitu mati lampu itu, saya selalu lihat kemana. Supaya anak-anak juga tenang, ya. Ada suara bapaknya, diam saja, jangan bergerak, saudara. Tapi saya waktu di-shoot, saudara, saya mulai baterai, saudara. Waktu mulai baterai, kok di-shoot itu kan bodoh, saudara. Cuma bodoh, saudara. Itu mesti begitu, saudara. Itulah hidup kita. Kalau kita tanpa terang, kita seorang bodoh. Kadang kita pintar, saudara, merasa kita bisa hidup tanpa firman. Menghadapi dunia ini, kita di dalam perjalanan kita menyusuri hidup di dalam dunia ini, kita berpikir tanpa firman kita bisa. Tidak bisa. Itulah gambarannya, saudara. Kita hidup di dunia tanpa firman, makanya nabrak-nabrak. Makanya terjerumus, jatuh, dan hancur pada akhirnya. Nah, karena itu, mari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi 3:10. Ini pernyataan Paulus yang sering kali kita dengar. Paulus berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Dia, kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Ini yang dikehendaki oleh Paulus, mengenal Yesus. Saudara, semakin engkau mengenal Yesus, luar biasa, saudara. Persahabatan itu kan begitu, saudara. Orang yang bersahabat di sini, saya ingin percaya banyak punya sahabat, saudara, ya. Di sini pasti punya sahabat. Kalau sambil coba kita flashback, saudara, kembali kepada pertama kali bagaimana mereka bersahabat. Belum tentu, saudara, persahabatan terjadi langsung cocok, saudara. Belum tentu langsung ketemu, langsung cocok. Mungkin konflik dulu. Saya pun punya di Rohani di Jakarta, saudara. Sahabat. Ya, kejadian
bagi saya dua orang ini. Saya tanya begini, kok kamu bisa sampai dulu ketemu langsung kakak? Enggak, jotosan saja. Gara-gara jotosan saudara, di SMA jotosan, ya berantem saudara. Enggak cocok konflik, makin dihukum bareng-bareng. Akhirnya sepenanggungan, akhirnya aku. Tadi pernah punya ada adik gue di Kota Solo. Pada waktu habis ibadah remaja berantem di gereja. Ya, berantem di gereja. Sehari tidak pernah terjadi di sini, saudara. Sama sih. Aku ibadah sampai segede anak remaja cilik juga. Nggak ada yang berani bisa. Nah, pada saat buat kita, aku lakukan semua kepalanya saudara. Kencang semakin dia berunak, kencang itu saudara. Bisa akal nggak? Bisa baik kan? Tak damai saudara. Salaman. Ayo, tidak perlu berantem lagi. Pelukan kan takut sama saya saudara. Nah, jangan saya. Tapi wajah itu saya lagi. Wah, ini belum selesai tinggalnya. Besok lagi ketemu di jalan saudara. Dulu 2 musuh ketemu di jalan di pasar lagi. Berhenti di tanda tak pukul aja sana. Waktu ada polisi ditangkap, polisi dibawa polisi di daerah negara sana. Nah waktu itu saya dibel, karena dia bingung mau pilih orang-orangnya takut, saya dibel. Bapak ini anda yang mau bilang lagi ya? Oh iya pak, anak bapak masuk polisi lagi. Malu juga ya kalau anak bapak dapat apa namanya prestasi, wah anak begini senang loh ya. Anak bapak ini ada 2. Anak bapak yang masuk polisi atau polisi. Kalau pak, bapak kesana, terus saya tanya, gimana pak? Lagi pak, bapak apa namanya? Pokoknya kalau mau jamin, ya boleh. Ya pokoknya bapak apa sebagai pembina rohani yang jamin saja anaknya ini nanti saya katakan bapak yang membuat pernyataan. Tapi orang tuanya tidak ada. Ini aja pak, ini aja pak. Di sini nanti malam kita ambil dari. Tapi jadi satu, jadi di penjara jadi satu. Biarin aja, lupa kamu biarin pak, biar buat pelajaran tapi. Nanti saya akan panggil orang tuanya tahu terus orangnya sudah biarin aja. Saya sengaja biarkan sampai kalau kamu tidak kasih, kamu tidak pesan sama polisinya. Dia mungkin pak, ini anak aja ya berdidikan, ya berdidikan betul sudah. Seperti itu ya, terus saya menuju bagus, wes kamu di sini dulu, boleh keluarnya nanti malam nanti gimana harus kamu di sini saudara. Naik berantem, sisa buku itu sak polisinya biarkan saja terus padu sak orang yang bisa saja. Udah kamu berantem lagi, ya sudah pokoknya tunggu saja. Nanti malam saya balik. Balik loh ya, saya dijemput. Manusia tidak mentalnya segitu. Kadang coba mati berantem. Ya, begitu malam saya jemput, ya jam berapa? Saya jemput pak, keluarga. Mau ngurus aturan-aturan. Mau berlalu. Ternyata setelah sekian jam kamu bercengkrama, kamu punya kesalahan, kamu sekarang sahabat. Luar biasa. Jadi sahabat itu belum tentu dimulai dari sesuatu yang lain. Tapi mengenal, ya ternyata mengenal. Oh mengenal kok cocok. Kalau sudah nggak kenal kan nggak bisa. Sudah kalau nggak kenal saya betul-betul mungkin mereka berpikir lain. Kalau sudah nggak kenal berikan, benar-benar saudara, ya akan berpikir lain. Jangan dibayangkan buka yang bisa bayangkan buka itu apa modelnya yang ketemu orang itu saudara, itu bukan kita. Saya pikir ini kerasukan rokok ya, kebun rokok saudara. Untuk tahu orang lain, makanya kita nggak bisa menilai itu dari luar. Jangan pernah banyak kita menilai dari luar ya. Baru kenal, anggap kata belum pernah udah. Kita belum pernah kita sudah menilai. Caranya bagaimana? Mengenal lebih dalam. Saudara kalau nggak kenal Yesus lebih dalam saudara, saudara nggak bisa rasakan itu. Tambah semakin kau kenal Yesus, waduh nggak mau dia lepaskan lagi. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Semakin dia mengenal Yesus, semakin dia nggak bisa dilepaskan. Semakin dia mengenal Yesus, semakin dia nggak bisa dilepaskan. Kenapa seringkali kita gampang melepaskan Yesus? Karena kau nggak kenal. Kau nggak kenal
pribadi ini yang begitu perhatian sama kita, yang begitu setia kepada kita. Belum pernah ada pribadi yang setia seperti Yesus. Mana itu kenal, ya kenal. Jadi ini melambangkan bagaimana kita mengenal Allah dengan lebih dalam lagi. Yang selanjutnya perayaan buah sulur atau buah kebenaran, ya buah sulur. Imamat 23 10-11. Berbicara kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan diberikan kepadamu. Jadi masih rangkaian juga ya. Perayaan dalam konteks dalam rangkaian dari Paskah tadi. Apabila kamu sampai ke negeri yang akan diberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaian kepada imam, dan imam harus menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus menunjukkan pada hari sesudah Sabat itu. Jadi ada perayaan buah sulur, bagaimana dia membawa hasil bumi yang pertama itu kepada Tuhan. Itu harus diserahkan kepada Tuhan, ya diserahkan kepada Tuhan. Nah saudara, konteks gereja kita pada saat ini, coba kita lihat 1 Korintus 15 ayat 20 hingga 23. 1 Korintus 15 ayat 20 hingga 23 dikatakan demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sungguh dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulur, sesuai itu mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Yesus itu buah sulur, saudara. Ya, serahkan kepada Tuhan. Dia mati supaya kita diselamatkan. Dan selanjutnya kita dikatakan tadi, kita akan menjadi milik Allah. Kita dikembalikan kepada milik Tuhan. Kita adalah milik Tuhan, saudara. Hidupmu adalah milik Tuhan. Karena itu kembalikan hidupmu untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk kepuasan diri kita. Mari kita persembahkan hidup kita. Roma 12 ayat 1 katakan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Bagaimana kita mempersembahkan hidup kita? Kita mempersembahkan karena Yesus sudah mempersembahkan sebagai buah sulur. Sebagai buah sulur, ya, bukan sekedar persembahan yang sebenarnya ini menjadi bayaran. Buah sulur itu adalah Yesus sudah mati bagi kita supaya kita diselamatkan. Nah karena itu kita mari mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, selanjutnya hari perayaan selanjutnya Pentakosta atau Sabuo. Ya, hari Pentakosta atau Sabuo. Ya, jadi yang betul adalah Pentakosta. Tetapi gereja kita ini mungkin yang namanya orang yang tidaknya kan itu sudah Pentakosta, mungkin lain Pantekosta, bahkan di Pengelan sana gereja Pantikusta. Nah, saya pernah pernah di sana kaget saya. Kok ada gereja tempatnya orang kusta ya? Karena namanya gereja Pantikusta. Nah, salah mengeja saudara ya, tidak apa-apa saudara, tidak masalah ya. Jadi tidak ada masalah. Ada yang Pantai Kusta, wah Pantai Kusta, pantainya orang Kusta. Yang betul adalah Pentakosta. Tetapi Pantai Kusta itu sudah dibabukan, ya istilahnya diperkorek, salah tetapi dibabukan. Ya, contohnya saudara beli lampu Petromak, kan itu sudah ya, lampu Petromak. Padahal Petromak itu dulu merek yang betul lampu hijau. Ya, lalu lampu hijau yang pertama mereknya Petromak. Ya, dulu kalau ada skuter itu nyebutnya apa saudara? Vespa. Padahal tidak semua bisa itu merek Vespa saudara. Orang Jawa di Solo, pokoknya Bromit jenenge Honda saudara. Lupa apa? Honda merek Yamaha saudara. Ya karena pertama kali adanya Honda sudah diperkorek. Seperti yang saya bilang kemarin, pokoknya bule ini sebutannya Londo, betul nggak? Nggak tahu kalau di Salatiga, betul nggak saudara? Kalau di Solo sana pun ada bule, justru kan sebenarnya jarang ada orang bule ya. Wah, Londo. Ada orang Amerika yang disebutnya Londo, saudara ya. Orang Eropa yang disebutnya Londo, gitu saudara. Itu bergerak sudah salah, tetapi akhirnya dibangunkan.
Pantekosta ini dibakukan dalam konteks bahasa ya. Jadi dalam kamus besar bahasa Indonesia itu Pantekosta sudah dibakukan. Jadi namanya Pantekosta. Jadi nggak apa-apa, nggak usah persoalkan, kok Pantekosta sudah dibakukan sudah. Jadi artinya sama Pantekosta dengan Pentakosta, walaupun asal muasalnya itu Pentakosta dari Pentakos ya, artinya hari yang ke-50. Imamat 23, 15, 16. Ya, ini yang kita peringati hari ini ya. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan tunjukkan harus ada genap 7 minggu. Ya, 7 minggu itu 49 hari. Sampai hari sesudah Sabat yang ke-7, berarti hari ke-50, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Ya, saudara, jadi ada dua macam perayaan, Pentakosta dan Shavuot. Dan Shavuot itu merupakan hari peringatan turunnya 10 hukum Tuhan yang tertulis pada 2 loh batu sebagai pengikat perjanjian antara bangsa Israel dengan Tuhan. Jadi Pentakosta itu diperingati 2 peristiwa, ya, Pentakosta dan Shavuot. Shavuot itu memperingati pada waktu 2 loh batu itu diturunkan di Gunung Sinai. Jadi mereka memperingati 2 peringatan ini, saudara ya. Selanjutnya, sekaligus merupakan nubuat bahwa Tuhan akan memberikan hukum-hukumnya tertulis pada loh hati manusia melalui karunia Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada umatnya. Ini hubungannya dengan gereja masa kini. Jadi 2 loh batu itu, kita tahu 2 loh batu itu dihancurkan yang ditulis oleh Tuhan. Karena Musa marah sebenarnya pada waktu mereka di Gunung Sinai, mereka mau membuat patung anak emas, ya, lalu Musa marah dihancurkan. Akibatnya Musa harus naik lagi 40 hari malam lagi untuk menerima 2 loh batu ini. Dan 2 loh batu ini sudah nggak tahu sudah ada kemana, karena sudah tak pernah sekinah glory tabung perjanjian itu sudah hilang sejak zaman bangsa Israel itu, bangsa Yahudi diasingkan, ya. Jadi bangsa Yahudi dalam tawanan itu sudah nggak ada. Jadi zaman Yesus itu tabernakelnya, tema sucinya ada ya, ruang halaman, ruang suci, ruang maha suci, tetapi ruang maha suci itu sudah kosong. Sudah tidak ada tabung perjanjian. Sudah sejak zaman bangsa Israel dihancurkan oleh Asyur dan bangsa Yahudi Yehuda itu ditawar oleh bangsa Babel. 2 loh batu yang ada. Tetapi yang penting bukan itu, saudara. Karena bukan itu yang utama bagi Tuhan. Tetapi hukum itu bukan tertulis di 2 loh batu, tetapi hukum itu harus tertulis di setiap loh hati manusia. Ya, 1 Korintus 15 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Saudara, pada waktu di Sinai Tuhan menulis itu di atas 2 loh batu. Tetapi firman Tuhan katakan 2 loh batu ini sudah hilang, tetapi firman itu tetap selamanya. Ya, dan Tuhan katakannya firman Tuhan akan tetap tinggal selama-lamanya. Di mana juga? Di loh hati kita. Karena itu simpan firman Tuhan dalam hati kita. Bukan sekedar orang Israel menghormati 2 loh batunya sampai dibuat itu kan, saudara ya. Artinya kemahnya masih, tabernakelnya masih ada, walaupun sudah tidak ada tabung perjanjian, sekinah glory juga sudah tidak ada di situ. Tetapi bangsa Israel penting lambangnya saja. Itu hanya lambang. Yang kita perlukan bukan lambang. Itu hanya bayangan. 2 loh batu itu. Firman Tuhan harus tersimpan dalam hati kita. Secara fisik bisa hilang. Alkitab kita secara fisik bisa dihancurkan. Berapa banyak kitab-kitab suci dihancurkan di daerah-daerah komunis. Kitab suci nggak bisa dibaca. Tapi ketika kitab suci itu tertanam dalam hati kita, nggak ada yang bisa hancurkan kita. Secara fisik Alkitab bisa dihancurkan. Tetapi ketika firman Tuhan itu tinggal dalam hidup kita, maka firman Tuhan tidak bisa dihancurkan. Next, hari raya Pentakosta dirayakan pada hari 50 sesudah Paskah. Bertepatan waktunya dengan hari raya Tuayan. Jadi biasanya pada masa Tuayan, saudara ya, pada masa panen, hari ke-50 itu mereka menuai. Pada hari itu sehabis 7 minggu, ya,
pesta buah-buahan pertama. Ya, jadi setelah 7 minggu, hari yang ke-50 mereka mengadakan penuaian besar. Terjadi penuaian besar. Nah, mereka membawa hasil bumi itu dipersembahkan kepada Tuhan, dibawa kepada ke rumah Tuhan, lalu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Inilah pesta buah-buah pertama. Nah, saudara, di GKJ masih dilakukan ya. Jadi kalau bapak saudara yang melakukan GKJ, hari-hari Pentakosta ini biasanya mereka membawa hasil bumi sebenarnya, dibawa ke gereja begitu. Tapi mereka bagus juga sudah dibawa ke gereja. Mungkin kalau persembahkan ke gereja kok ya buat apa sudah ya. Lalu mereka ada lelang, biasanya lelang, lalu dibeli, lalu hasilnya dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja itu. Nah, GKJ masih lakukan itu. Karena ini hari Pentakosta ini saat ini saya merayakan juga hari ini. Jadi ini hari besarnya orang-orang Israel. Ya, hari-hari besarnya orang-orang Israel. Nah, saudara, terjadi pesta. Memang Pentakosta itu terjadi pesta. Kita tanggal katakan pada satu gereja yang baru ini pesta. Ya, saya bilang memang kalau di Israel sana hari Pentakosta itu pesta. Ya, kita nggak pesta hari ini ya. Kita bersuka cita. Hati kita yang penting sudah ya. Bukan seneng karena makanan rumah. Sudah enak. Kalau soal makanan rumah nanti pulang jajan. Ada batakur, sudah ya. Ada soto dan sebagainya. Ya. Yang penting hati kita bersuka cita karena Tuhan sudah menerima dosa kita. Amin. Ada alasan gitu sudah ya. Alasan gitu ya. Wah, luar biasa sudah ya. Dan tahun depan ya. Tahun depan kita adakan pesta bersama-sama. Tapi pestanya itu buat diri saudara ya. Ini perjamuan kasih. Bukan gereja yang siapa, ini perjamuan kasih ya. Tahun depan kita perjamuan kasih. Ya, berarti namanya sudah perjamuan kasih. Itu cabai, atau yang budut saudara. Sayur asin, saudara bingung makannya saudara ya. Baru makan budut itu sayur asin gitu saudara ya. Jadi ini adalah pesta buah. Mereka membawa hasil bumi ya. Ada buah-buahan dan sebagainya dibawa ke rumah Tuhan dan mereka mengadakan pesta. Dan peristiwa Pentakosta pada waktu setelah Yesus naik ke surga terjadi pesta juga. Kenapa? Gereja lahir. Nah, biasanya kalau kelahiran diiringi dengan pesta supaya apa? Next pada hari raya ini kita ketahui terjadi pencurahan Roh Kudus dan Yesus Kristus adalah pembaptis dengan kuasa Roh Kudus. Kisah 2:1-4. Kisah 2:1-4. Ketika di hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, seperti di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, inilah lahirnya gereja pertama kali. Mereka penuh dengan sukacita. Kita tahu ketika mereka 120 orang ada di Hotel Yerusalem, mereka dalam kondisi ketakutan. Karena waktu ada isu murid Yesus Bapak itu jenazah Yesus dicuri oleh murid-muridnya, mereka ketakutan. Mereka bersembunyi. Tetapi setelah mereka dicurahkan Roh Kudus, mereka ada sukacita yang luar biasa. Karena Roh Kudus itu sudah memenuhi hidupnya. Roh Kudus itu dikuasa. Maka tampil Petrus mewakili teman-temannya bersaksi tentang Yesus yang selama ini disembunyikan. Petrus yang selama ini takut bahkan menyangkal Yesus. Tapi hari itu setelah terjadi hari Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan, Petrus tampil. Dia nggak sembunyi lagi. Dia cerita tentang kuasa Yesus ini. Dia saksikan dan dahsyat 3.000 orang bertobat. Luar biasa ya. Selanjutnya peniupan sangkakala. Ya, peniupan sangkakala. Imamat 23, Imamat pasal 23, 24 hingga 25 saya bacakan yang ada firman Tuhan. Katakanlah kepada semua orang Israel begini, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunan, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat, dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Jadi ada satu perayaan di mana mereka selama pada tanggal 1 bulan itu harus mengadakan hari perhentian penuh. Ya, mereka tidak boleh bekerja, mereka hanya meniup sangkakala. Ya, serunan itu sangkakala saudara ya, seperti itu.
Ya waktu di sana saya beli mahal sekali ya, beberapa juta gitu. Itu dari apa namanya tanduknya itu dari tanduk seperti rusa tetapi dari Afrika. Ya mahal sekali ya, mahal sekali ya. Nah selanjutnya pada hari penyumbang sangkakala merupakan peringatan untuk berbalik kepada Tuhan dikumandangkan. Pada hari sangkakala ini umat Yahudi memperingati dan memulai 10 hari masa berbalik sampai pada hari raya perdamaian. Jadi pada hari ini memperingati bagaimana bangsa Israel supaya berbalik kepada Tuhan. Kita tahu bangsa Israel bangsa yang sering kali berontak kepada Tuhan, bangsa yang sering kali murtad sama Tuhan. Nah hari raya sangkakala ini adalah hari raya di mana orang-orang Israel harus kembali kepada Tuhan. Sangkakala dibunyikan, sangkakala diniupkan supaya orang-orang Israel kembali kepada Tuhan, ya, kembali kepada Tuhan. Ya, seperti firman Tuhan yang kita sama ketika sangkakala itu bunyi, orang-orang kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Saudara, ini bicara apa saudara? Di gereja bersama. Ini bicara tentang memberitakan Injil atau kabar penebusan ke seluruh dunia supaya menjadi saksi Kristus. Umat manusia harus kembali kepada Allah. Kita waktu mengadakan penginjilan itu tujuannya apa saudara? Supaya orang-orang ini kembali kepada Allah. Kita semua dalam milik Tuhan, maka digunakan kata tebus. Ya, bukan beli. Bedanya tebus dengan beli, kalau beli itu sesuatu yang kita terima itu yang baru. Tetapi kalau tebus, apa yang kita terima itu dulu milik kita. Saudara dan saya adalah milik Tuhan. Tapi karena dosa, kita tinggalkan Tuhan. Kita dibelenggu dosa. Yesus datang menyelamatkan kita dari dosa, menebus kita dari dosa. Karena itu sekarang kita diminta kembali kepada Tuhan. Kita kembali kepada umat, kita menjadi umat kembali kepada umat pilihan Tuhan. Saudara dan saya adalah umat kepunyaan Allah. Karena itu pada masa-masa ketika perayaan sangkakala ini, orang Israel sudah bertobat, harus kembali kepada Tuhan. Saudara bertebus kita dari Yesus. Karena itu jangan tinggalkan Yesus. Kembali kepada milik punya. 1 Petrus 2:9-10. 1 Petrus 2:9-10 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Perhatikan ya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang rajani. Kamu yang dahulu bukan umat Allah tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi kembali kepada Tuhan, berbalik, tinggalkan dosa. Engkau sudah tebus, kita kembali sampai kita menantikan hari kedatangan Tuhan. Ya. Selanjutnya hari raya perdamaian atau yang kita kenal dengan Yom Kippur. Sampai sekarang dirayakan ya, Yom Kippur. Ya, ini hari raya di mana pas pada hari raya inilah ya terjadi peperangan di Suriah 6 hari ya, itu hari raya Yom Kippur. Imamat 23 28. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari raya perdamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus mengadakan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari itu jangan kamu melakukan suatu pekerjaan, itulah hari perdamaian untuk mengadakan perdamaian bagimu di hadapan Allah. Jadi ini hari perdamaian di mana bangsa Israel harus mengadakan perdamaian dengan Allah. Setelah tadi berbalik, lalu mereka mengadakan perdamaian. Saudara dan saya yang didamaikan oleh Tuhan. Ya, didamaikan oleh kematian Kristus. Kita tahu ketika Yesus mati, tirai yang memisahkan antara ruang suci dengan ruang maha suci sudah dibuka. Dikatakan terbelah, berarti bukan dari bawah ke atas tapi dari atas ke bawah. Membuktikan sudah tidak ada lagi pemisah. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Hari raya perdamaian menggambarkan pada kita bahwa Allah sudah memperdamaikan kita. Yesus sudah memperdamaikan kita dengan Allah. Ya, next. Perdamaian dan penyucian dan penebusan oleh korban Kristus pembaruan terus oleh kuasa korbannya. Ya, oleh kuasa korbannya. 1 Petrus 1:18-19. 1 Petrus 1:18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang mahal, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.
supaya kita diperdamaikan. Roma 5 ayat 9 sampai 10. Roma 5 ayat 9 sampai 10. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jika kita ketika masih sebelum diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi Yesus datang untuk memperdamaikan kita dengan Allah yang sudah terputus selama ini oleh dosa yang terakhir. Ya saudara, memang hari ini saya lihat pelajaran-pelajaran saudara ya, ini sedikit pelajaran saudara ya, ini pelajaran ya, jadi harus dijelaskan supaya kita ngerti. Selama ini kita merayakan Pentakosta nggak ngerti apa tuh merayakan baik, kita merayakan Paskah apa itu. Jadi ini perayaan-perayaan ini ada di Israel dan itu merupakan bayangan ya. Jadi kalau kita ini yang ini kita lihat sama-sama, Allah mempersiapkan perayaan-perayaan ini bukan perayaan tetapi bayangan dari Kristus Yesus. Nah, gereja mengerti, gereja tahu inilah keberadaan kita. Ya, yang terakhir pondok daun, ya pondok daun, perayaan pondok daun. Selama ini kita di belakang itu pondok daun dan sebagainya. Inilah perayaannya. Imamat 23, 34 dan 36 dikatakan demikian. Katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang 15 bulan yang ketujuh itu, pada hari raya pondok daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Jadi mereka hari raya pondok daun ini mereka membuat ya. Jadi mereka membuat rumah dari daun-daunan ya. Dan mereka ada ini memperingati bagaimana ketika mereka mengadakan perjalanan dari Mesir ke Israel ya, dari Mesir ke Kanaan. Mereka tinggal di tenda-tenda. Ini menjadi gambaran saudara ya. Berarti kan next pada hari raya pondok daun ini orang-orang Israel diperintahkan tinggal di pondok-pondok ranting dan dedaunan ya, pondok-pondok ranting dan dedaunan. Mereka tinggal di pondok-pondok mengingatkan perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan. Kanaan ini lambang saudara. Kanaan ini lambang kedatangan Tuhan kalian kedua ya. Karena adalah ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Kanaan itu bicara tentang perjanjian. Itu menggambarkan kita. Saat ini kita sedang berjalan menuju ke tanah perjanjian, yaitu surga. Nah, kita seringkali ada di dalam perjalanan itu, kita ada di pondok-pondok yang kita masih di tenda, menggambarkan bagaimana kita menantikan kita berjalan untuk menuju ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Next, ini membawa kita mengikat janji kedatangan Tuhan Yesus kembali untuk menjadi kita adalah mengenai suatu tempat tinggal di rumah Bapa yang akan Dia sediakan bagi kita orang percaya. Jadi Tuhan menyiapkan, ya, menyiapkan tempat bagi kita. Semua kita akan disiapkan tempat bagi Tuhan. Ya, seperti janji Tuhan sebelum Dia naik ke surga dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 1 sampai 3 dikatakan demikian. Janganlah sakit, percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatmu, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan pulang untuk menyiapkan tempat bagi kita. Dan saat ini kita sedang menantikan kedatangan Tuhan. Karena itu kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Hari raya pondok daun next merupakan membuat berkaitan dengan hari kedatangan Tuhan kembali atau pengangkatan orang percaya. Ya, next peristiwa pengangkatan sering disebut juga sebagai peristiwa pengumpulan orang percaya yang dibuatkan dengan hari raya pengumpulan hasil atau hari raya pondok daun. Ya, Lukas 21:36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa
supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Mari kita berjaga-jaga. Firman Tuhan ingatkan muridnya, dia ngomong sama muridnya, berdoa dan berjaga supaya kita jangan jatuh. Di dalam kita mempersiapkan menyambut kedatangan Tuhan, masuk ke tanah perjanjian nanti, mari kita jaga kita. Allah sudah tebus dosa kita melalui Paskah, ya, dosa-dosa kita sudah dihancurkan melalui perayaan yang kita berani. Sudah kita lihat, Yesus menjadi buah sumbu, dia sudah mati buat kita, karena itu persembahan hidup kepada Tuhan. Dan Roh Kudus sudah dicurahkan pada hari Pentakosta. Sudah, Allah sudah memperdamaikan kita. Dan pada akhirnya supaya kita setelah diperdamaikan dengan Allah, kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ayat yang terakhir, Wahyu 16 dan 15 dikatakan begini. Wahyu 16 dan 15 dikatakan, lihat, aku datang seperti pencuri. Berbahagia dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluan. Ini bicara dosa. Tidak ada satu pun yang tertutup oleh Tuhan. Semua terbuka. Hanya kemuliaan Tuhan yang berdosa kita. Ada kenal di pakaian saudara. Dia tidak telanjang. Pakaiannya adalah kemuliaan. Tetapi ketika dia berbuat dosa, kemuliaan tinggal dari dia. Dan dia tidak bertelanjang. Itu bicara dosa. Itu bicara dosa. Tapi Tuhan menggantikan dengan kulit binatang. Bicara dengan pendamaian, penebusan. Untuk mendapatkan kulit binatang harus ada darah yang juga. Dan saudara sudah ditebus di Tuhan Yesus Kristus. Mari kita nanti-nantikan kedatangan Tuhan seperti itu juga. Bersyukur saudara dan saya, orang-orang yang berbahagia, karena saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Di dalam proses perjalanan kita memasuki, ya, di dalam memasuki kehidupan yang baru, membawa kita terus makin dekat dengan Allah, membawa kita terus makin mengenal Allah. Cintai dengan Allah. Kita lihat bagaimana proses Allah, master plan Allah di dalam Allah menyelamatkan umat manusia, sehingga kita saat ini boleh berlayar. Dikatakan kita boleh berdiri di hadapan Allah dengan tegak. Kenapa? Karena kita sudah